Shalom bola-bola Manis. Ketemu lagi dengan saya Gracia Pelo di channel Inya Manis, channel Lecture and Apologetic. Di sini kita belajar doktrin-doktrin utama kekristenan, dan jikalau kita sudah diperkuat dengan doktrin-doktrin utama kekristenan, kita bisa memberikan penjelasan dan pertanggungan jawab atas apa yang kita imani. Nah, menyambung postingan yang terakhir tentang penyaliban, masih dalam tema penyaliban, tapi kali ini kita akan mempelajari dan sedikit melihat apa yang diajarkan oleh aliran lain tentang sholat 7 waktu yang dilakukan oleh orang-orang ortodok dan kaitannya dengan salib. Saya tahu dan sangat yakin semua gereja suka berdoa, menganjurkan doa, dan sangat menghormati salib. Tapi tidak bisa kita pungkiri cara masing-masing aliran dalam menyampaikan makna salib, penghormatan tentang salib, dan anjuran untuk berdoa kepada jemaatnya itu punya cara dan metode yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apapun khotbah, propaganda, ajakan dari gereja manapun, dari hamba Tuhan manapun untuk sama-sama berdoa dan menghormati salib, itu adalah suatu ajakan yang bagus. Dan cara masing-masing gereja tentang mengaktifkan jemaatnya dalam berdoa itu beda-beda. Contohnya, di gereja karismatik itu dibuatkan departemen khusus untuk berdoa. Ada kubu doa, ada menara doa, dibuat pertemuan rutin, reguler, pertemuan doa. Semua ini bagus. Nah, kalau di ortodok, cara untuk mengajak umatnya berdoa dan menghormati salib agak beda. Ini yang kita akan pelajari ya. Caranya adalah bukan dengan khotbah atau pengajaran tertentu khusus yang disampaikan misalnya dalam KKR atau pelajaran tentang doa khusus, tidak pernah. Tapi doa ini dimasukkan ke dalam liturgi harian, di mana semua umat ortodok dari awam sampai para imam diharuskan, diajak, dimotivasi untuk sholat 7 kali sehari. Yang mana sholat-sholat ortodok ini orientasinya ke cross-sentris, berpusatkan kepada salib. Nah, sebelum kita mengulas tentang hubungan salib dan sholat 7 waktu yang dilakukan oleh orang-orang ortodok, saya jelaskan sedikit. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 istilah yang agak berbeda, doa dan sholat. Kalau doa itu adalah suatu doa umum, temanya bebas, topiknya bebas, jam untuk berdoa tidak ada aturannya, di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sholat itu adalah suatu doa dengan suatu pakem yang sudah pasti. Jamnya ditentukan, urut-urutan doanya dan pokok-pokok doanya sudah ditentukan. Ini yang membedakan doa dan sholat. Sholat itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya sholawat. Di mana di dalam 7 jam doanya orang-orang ortodok ini adalah berdoa pada jam-jam sengsara Yesus. Jadi dari jam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai jam yang ke-7 kita berdoa, itu orientasinya selalu ke salib. Jemaat ortodok dibuatkan suatu sistem secara rutin tiap hari untuk menghayati, memaknai jam-jam sengsara Yesus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pencurahan Roh Kudus untuk menolong, membantu umat yang ditinggalkan, untuk menolong orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu ada suatu quote yang cukup bagus. Dia mengatakan begini, jalan ke surga itu harus lewat Golgota. Tidak ada jalan yang nyaman,
tidak ada jalan yang mudah menuju surga. Sholat yang pertama itu sholat jam 6 pagi. Ini untuk pertama mengucap syukur atas hari yang baru. Kedua, memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kemenangannya atas maut. Di sholat yang pertama ini adalah sholat yang terpanjang kedua dari 7 waktu sholat. Karena kalau kita mengikuti urut-urutan doanya, nanti Anda bisa lihat daftarnya di Akbea Koptik yang bisa Anda lihat di dalam screen. Kalau membaca semua panduan doanya secara oto, itu bisa sampai 45 menit. Yang menarik, pada jam pertama doa jam 6 pagi ini, semua orang ortodok membaca pengakuan iman ortodok, yaitu suatu pengakuan iman ekumene Nikea Konstantinopel. Tapi ingat, pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang dibaca sama orang-orang ortodok adalah pengakuan iman yang asli, yang dirumuskan pada abad keempat Masehi, di mana di dalam rumusan asli yang dibuat oleh para uskup sedunia, gereja universal waktu itu, tidak ada kata Filioque. Karena rumusan tentang Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa ini merupakan kutipan langsung dari Yohanes 15:26. Tidak ada frase keluar dari Bapa dan Anak Filioque. Nah, adanya tambahan dalam bahasa Latin, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, itu bukan keputusan pengakuan iman Konstantinopel abad keempat, bukan. Ini pengakuan iman kemudian hari yang baru diputuskan pada abad ke-13 di Prancis, di Lyon. Jadi Gereja Katolik Roma membuat konsili lokal dan membuat tambahan. Oleh karena ini tambahan dibuat di abad ke-13, bukan pengakuan iman Kristen universal, Ortodok menolak menggunakan kalimat Filioque. Dan saya tidak menyangsikan bahwa teman-teman Katolik dan kelompok Protestan yang menggunakan frase Filioque adalah orang yang tidak Tritunggal. Saya sepakat. Saya sangat sepakat dan saya sangat memahami bahwa orang-orang Katolik dan Protestan sangat menjunjung tinggi tentang doktrin Tritunggal. Oleh karena itu, masalah Filioque ini menurut saya bukan pada tempatnya dibahas menurut masalah doktrinal, tapi masalah sejarah. Filioque baru dibuat di abad ke-13, bukan abad ke-4. Ini bukan rumusan yang asli, tapi rumusan yang kemudian, yang baru ada 900 tahun dari pasca konsili ekumene yang dibuat. Di sholat yang pertama ini, ayat Injil yang dibacakan itu Yohanes pasal 1 ayat 1-17. Di sini semua orang ortodok koptik maksud saya, diingatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya firman Allah yang satu di dalam Allah, yang adalah Allah itu sendiri, yang tak berawal dan yang tidak berakhir, yang menciptakan segala sesuatu yang ada maupun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan firman yang kekal ini yang satu bersama dengan Sang Bapa turun menjadi manusia. Jadi makna yang ditekankan di sholat yang pertama, Yesus bangkit dari maut karena dia adalah Raja yang tak terkalahkan, dia tidak takluk oleh maut, Yesus adalah pemenang. Nah, setelah itu kita masuk sholat yang kedua, sholat jam ketiga. Sholat jam ketiga itu setara dengan jam 9 pagi. Sholat yang kedua adalah sholat jam ketiga. Sholat jam yang ketiga ini sama dengan jam 9 pagi kita. Di jam 9 pagi ini kita memperingati Yesus dituduh di depan Pilatus. Nah, pada jam 9 ini, selain kita memperingati
momen di mana Yesus dituduh di depan Pilatus, juga memperingati turunnya Roh Kudus ke atas semua murid-murid. Di sholat jam 9 pagi ini, kita diingatkan sepanjang hari ini kita akan kemungkinan mendapat serangan-serangan iblis, tuduhan-tuduhan iblis, godaan-godaan iblis. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong untuk kita, supaya olehnya kita bisa dimampukan melewati hari-hari dari segala serangan-serangan iblis, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Roh Kudus. Kemudian sholat yang ketiga, sholat jam ke-12, sholat yang siang hari jam 12. Di sini pada jam 12 siang kita kembali berdoa yang ketiga kali, mengenang Yesus disalib, di mana di momen ini dosa-dosa perbuatan kita dipaku di atas kayu salib. Dan setelah kita membaca berbagai macam mazmur, pada waktu pembacaan Injil kita membaca pada Matius 5 ayat 1-16 8 ucapan bahagia. Di dalam ucapan bahagia ini, yang pertama disebutkan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini bukan miskin secara materi. Enggak. Penjelasan bapak-bapak gereja bukan semacam itu. Miskin di hadapan Tuhan ini maksudnya dia orang yang senantiasa merasa tidak mampu, yang memerlukan bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena dia tidak mampu melakukan apapun dengan kemampuannya sendiri, dia senantiasa berdoa memohon pertolongan Tuhan. Inilah yang dibilang miskin di hadapan Tuhan, poor in spirit. Jadi barang siapa yang banyak melakukan kegiatan tanpa berdoa, kamu tidak miskin di hadapan Tuhan. Sudah merasa hebat, aku bisa melakukan segala sesuatu tanpa minta tolong, tanpa berdoa. Yang kedua, ucapan bagian kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka dihibur. Penjelasan bapak-bapak gereja ini bukan orang yang berduka cita karena uangnya hilang, mendapat kemalangan, atau putus cinta. Bukan ke situ arahnya. Maksudnya penjelasannya bapak-bapak gereja adalah orang yang berdosa karena sadar dia berdosa. Orang yang berduka cita karena dia sadar telah berbuat dosa. Dia menangisi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Artinya berduka cita di sini orang yang on the way, ongoing proses dalam pertobatan. Barang siapa yang memiliki kesadaran untuk berbalik dari berbuat dosa dan menyesali perbuatannya, dikatakan dia berbahagia. Dan yang seterusnya saya akan lewati. Saya akan masuk sholat yang jam ke-9. Jam ke-9 itu setara dengan jam 3 sore. Pada jam ke-9 ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dan sesaat sebelum dia meninggal, Yesus menerima pertobatan penjahat di sebelah kanannya. Dan orang di sebelah kanan Yesus memohon hanya untuk Tuhan, ingatlah aku jikalau engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan mengerti penyesalannya dan pertobatannya. Respon Tuhan apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang menarik di dalam sholat jam 3 sore ini, ada suatu frase yang saya baca. Ini bukan dari Alkitab yang kita umumnya ketahui, tapi dari Alkitab Deuterokanonika. Sedikit saya jelaskan. Deuterokanonika itu adalah Alkitab yang dipakai oleh hampir mayoritas orang Kristen sedunia. Dia sudah ada sejak sebelum zaman Yesus. Karena kitab-kitab
Deuterokanonika. Ini Deuterokanonika ada di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta di tangan saya. Septuaginta adalah kitab suci yang dipakai oleh Yesus dan para murid. Ada suatu penelitian dari seorang sarjana Protestan. Dia mendata bahwa mayoritas rata-rata kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, itu adalah kutipan dari Septuaginta, bukan dari Masoretic Hebrew. Nah, apa yang ada di dalam Septuaginta ini sama yang dipakai di dalam Vulgata, juga Coptic Bible, dan Genewa Bible. Ini Genewa Bible. Ini kitab Alkitabnya Protestan. Ini The Bible of the Protestant Reformation, yang saya punya yang terbitan 1530. Di sini masih ada Deuterokanonika, termasuk German Luther Bible, GLB. Terjemahan Alkitabnya Luther yang versi pertama memasukkan ada juga Deuterokanonika, meskipun dikelompokkan tersendiri. Jadi perjanjian lama, Deuterokanonika, dan perjanjian baru ini ada di Septuaginta, di Vulgata, di Alkitabnya orang-orang Ortodok, di Alkitabnya orang-orang Protestan baik Genewa Bible maupun Luther Bible. Deuterokanonika itu pengucapan Katolik. Kanon yang kedua. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu kanon yang pertama. Dalam tradisi Ortodoks Yunani disebut Anagignos Komena, yaitu kitab-kitab yang layak dibaca. Orang Protestan menyebutnya kitab apokrifa. Nah, jadi seluruh dunia kekristenan, Ortodok, Koptik, Protestan awal, semua menggunakan kitab suci yang sama. Ini contoh. Ini Septuaginta. Ini contoh Septuaginta. Di sini bahasa Yunani, ini terjemahannya. Di dalam Septuaginta, Deuterokanonika ada. Ini kitab suci yang dipakai oleh Yesus dan para rasul dan para bapak gereja. Bahkan ada seorang sarjana Protestan, Archer, dia melakukan penelitian. Ternyata hampir semua kutipan perjanjian lama yang dikutip di dalam Injil oleh para rasul itu adalah kutipan dari Septuaginta, bukan kutipan dari Hebrew Bible, bukan. Jadi apa? Bahwa Yesus, para rasul ini sudah sangat terbiasa familiar membaca Septuaginta yang ada di Deuterokanonika. Alkitab yang dipakai orang-orang Protestan awal, German Luther Bible edisi yang awal, terbitan 1534, masih ada Deuterokanonika, masih ada apokrifa, Deuterokanonika masih ada. Termasuk Alkitab terjemahan Genewa Bible yang dipakai orang-orang Protestan di Jenewa, ini masih ada Deuterokanonika. Genewa Bible ini kitab sucinya Protestan yang dipakai orang-orang Protestan di Eropa, yang mana penerjemahannya dipimpin oleh William Whittingham. Whittingham ini iparnya Calvin. Bukan hanya Whittingham, ada Anthony Glebe yang terlibat dalam penerjemahan, John Knox, pendiri gereja Protestan Presbyterian, ada Miles Coverdale. Yang jelas Genewa Bible ini penerjemahannya dipengaruhi oleh Calvin, meskipun yang menerjemahkan bukan Calvin. Nah, di dalam sholat jam ke-9 ini ada suatu frase yang sempat membuat saya itu awalnya bingung. Karena di dalam semua tulisan tahapan-tahapan doa ini adalah rangkaian kata-kata yang diambil dari Alkitab, atau parafrase penjelasan Alkitab,
atau dari pengakuan iman. Nah, kemudian saya temukan suatu quote. Ada quote yang saya tidak pernah temui di dalam Alkitab yang selama ini saya baca. Begitu saya cari-cari, akhirnya saya tahu, oh, ternyata kutipan di litani Akpea jam 3 sore ini diambil dari nyanyian 3 anak. Nyanyian 3 anak ini itu merupakan bagian dari Daniel pasal ketiga, tapi di dalam versinya Genewa Bible, nyanyian 3 anak ini dipisah. Sedangkan di dalam Coptic Bible dimasukkan di pasal ketiga. Jadi pada waktu Sadrak, Meshach, Abednego ini dilempar ke dalam dapur api, 3 orang ini memuji-muji Tuhan di dalam dapur api. Oleh karena itu, nyanyian 3 anak ini dimasukkan di dalam pasal ketiga, di ayat ke-24. Sedangkan di dalam Genewa Bible ini dipisahkan, dikelompokkan tersendiri setelah Maleaki. Jadi Tobit, Makabe, terus Tobit, Makabe, tambahan kitab Ester, dan yang lain-lain, Susana, ini dibuatkan kelompok tersendiri, kitab Apokripa. Nah, Deuterokanonika ini adalah di dalam catatannya Luther, di dalam terjemahnya Luther, di dalam Alkitab terjemahnya Luther ada catatan bahwa kitab Apokripa ini adalah kitab yang layak dibaca dan bermanfaat, tapi tidak setara dengan kitab-kitab yang kanonik. Frase ini kami pun terima karena di dalam gereja ortodok pun mengakui Apokripa ini dihormati dan dipakai karena banyak informasi sejarah penjelas antara Maleaki sampai zaman Yesus yang tidak ada di dalam manapun kecuali di dalam kitab Makabe misalnya, itu di dalam Deuterokanonika. Dan gereja ortodok Koptik mempunyai aturan, kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat dari Deuterokanonika untuk mendirikan doktrin, tidak boleh. Jikalau hal tersebut hanya ada di dalam Deuterokanonika dan tidak ada peneguhannya dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, Deuterokanonika saja tidak akan dipakai. Tapi bisa dipakai kalau ada di Deuterokanonika dan juga di dalam kitab-kitab kanonik utama. Jadi kalau kita mau membaca sejarah, hampir 1700 tahunan seluruh gereja di dunia, baik orang Katolik, orang Ortodok manapun, termasuk orang Protestan, masih menggunakan kitab suci yang sama, Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Setelah abad 17 ke atas, 18 ke atas, baru muncul reaksi untuk membuat kitab suci yang berbeda dari yang selama ini dipakai, yaitu mulai meninggalkan Deuterokanonika. Dan untuk mengenai ini ada sisi tersendiri ya. Jadi Alkitab yang kita baca sekarang, orang-orang Protestan baca sekarang, ini suatu produk yang baru dibuat. Sekitar 100-200 tahun yang lalu baru dipopulerkan. Ortodok tidak ada masalah dengan kitab Deuterokanonika, karena sebelum gereja Katolik ada, Yesus dan para rasul pun sudah menggunakan ini. Jadi kita tetap menggunakan, kita tidak punya sedikit pun sentimen anti Katolik yang ingin membedakan, oh saya punya ciri sendiri, kamu punya ciri, tidak seperti itu, tidak. Di jam ke-9 kita memperingati kematian Yesus, dan saat-saat sebelum meninggal, Yesus menerima pertobatan penjahat di sebelah kanan Yesus. Menurut tradisi gereja namanya Dismas. Jadi orang di sebelah kanan Yesus ini, Dismas, dia bertobat di last minute. Pada detik terakhir dia bertobat dengan pertobatan yang tulus, dan Yesus menerima pertobatan Dismas.
hari ini juga aku akan bersama dengan kamu di Firdaus. Nah, makna doa sholat jam 3 sore, kematian daging. Yesus mati secara daging. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya Yesus yang mati. Jadi di jam ketiga ini jam untuk memperingati kematian daging kita. Ada suatu quote yang menarik yang saya baca, saya jadikan quote di sini di dalam buku doa Koptik. Pada jam ketiga ini ada suatu kalimat, by your death, dengan kematianmu Kristus, you made alive the dead man. Engkau Kristus membuat orang yang mati hidup. Whom you created, yang telah engkau ciptakan, with your own hand, dengan tanganmu sendiri, and had died in sin, yang telah mati di dalam dosa. Jadi kita yang mati di dalam dosa menjadi hidup karena Yesus telah rela mati demi kita. Ini menarik ini. Kemudian kita masuk sholat jam 5 sore. Di jam ini kita memperingati tubuh Yesus diturunkan dari kayu salib, dibersihkan, kemudian mayatnya dikafani, diolesi getah dan minyak wangi, lilitan demi lilitan dilaburi minyak wangi, dililit dilaburi minyak wangi. Suatu proses penguburan Yahudi kuno yang memakan waktu, yang mana dengan cara semacam ini, ide membayangkan Yesus tetap hidup pasca disalib tertutup. Dengan luka-luka sekujur tubuh, jikalau dia dibalut dengan getah minyak wangi yang aromanya kuat ditaburi rempah-rempah, dia akan pasti mati keracunan. Jadi kalau ada yang mengajarkan Yesus tetap hidup setelah disalibkan, kemudian dia bangkit dan lari ke India Selatan, itu hoax, omong kosong. Dan dari sinilah ada semacam tradisi, kalau ada orang Kristen yang meninggal, dia diberi minyak wangi. Jadi adat Yahudi yang dipakai di dalam pemakaman Yesus diteruskan oleh orang Kristen. Pada sholat jam 5 sore ini, Injil yang dibaca adalah kisah tentang ibu mertua Simon yang jatuh sakit. Kalau kita perhatikan Injil ini, yang minta tolong disembuhkan bukan ibu mertua Simon yang sakit. Dia nggak datang kepada Yesus, Yesus tolong sembuhkan saya. Enggak. Tetapi orang lain yang datang kepada yang datang kepada Yesus supaya Yesus mau datang menyembuhkan ibu mertuanya. Maknanya apa? Sekalipun kita sudah berkali-kali minta ampun dosa kita telah dipaku di kayu salib, kita sudah mati atas dosa karena Kristus menanggung dosa kita. Jangan egois. Kita harus ingat yang lain. Doakan dan syafaatkan orang yang perlu kita doakan. Seperti ibu mertua Simon. Karena iman orang-orang lain yang datang kepada Yesus, Yesus datang ke ibu mertua Simon dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Karena apa? Karena orang-orang lain yang datang dan minta tolong kepada Yesus. Demikian kita. 2 jam 5 mengingatkan, jangan egois. Ingat yang lain dan doakan yang lain. Karena bisa jadi atas iman kita, Tuhan mempertimbangkan iman dan permohonan kita untuk kepentingan orang lain. Kira-kira begitu. Kemudian kita masuk jam yang 6 sore. Doa memperingati tubuh Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Nah, Injil yang dibaca di jam 6 sore ini adalah kisah tentang Simon the Elder, Simon orang tua, yang datang menjumpai bayi Yesus di bait Allah dan menggendongnya di tangan. Setelah dia gendong bayi Yesus, dia berdoa minta mati.
Tuhan, izinkan aku pulang dengan damai. God, let us depart in peace. Aku pulang, meninggal, izinkan aku mati, karena aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia gendong bayi Yesus, dia bersuka cita, dan dia berdoa minta mati. Kenapa? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Di dalam Injil, keterangan tentang siapa orang ini yang minta mati di saat menggendong Yesus tidak ada. Ini hanya dijelaskan di dalam tradisi gereja, penjelasan bapak-bapak gereja yang kuno. Ternyata Simon the Elder ini, Simon orang tua ini, adalah salah satu penerjemah Septuaginta. Simeon the Elder salah satu penerjemah. Dia satu-satunya penerjemah yang membuat terjemahan yang berbeda dari yang lain. Dari 72 penerjemah, semuanya menerjemahkan Yesaya 7 ayat 14. Inilah tandanya bagimu, seorang perawan akan melahirkan. Ini tanda, a sign for you, a virgin. Seorang perawan akan melahirkan. Nah, Simeon ini, dia ragu-ragu. Apakah mungkin seorang perawan akan melahirkan anak? Tanda-tandanya Mesias itu adalah dilahirkan dari seorang perawan. Dia, karena ketidakpercayaannya, dia rubah terjemahnya, seorang perempuan muda akan melahirkan. Karena memang Alma itu bisa maknanya perawan maupun perempuan muda. Tapi karena ini adalah suatu ciri, tanda, ini bukan perempuan muda, karena siapapun di zaman itu adalah kewajaran menikahkan seorang perempuan dalam usia muda. Nah, kalau hal yang bersifat umum dan wajar, ini bukan menjadi ciri khusus. Inilah yang menyebabkan semua penerjemah Septuaginta menerjemahkan tanda khusus ini adalah a virgin. Hanya Simeon yang menerjemahkan perempuan muda. Karena dia merubah, dia ditemui oleh malaikat Gabriel. Kata tradisi, Gabriel tanya, kamu tidak percaya bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan? Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu ketemu dan menggendong bayi Mesias di tanganmu yang lahir dari seorang perawan. Jadi saudara-saudara, Simeon ini umurnya 300 tahun lebih. Septuaginta diterjemahkan tahun 285 Masehi. Maaf, 285 sebelum Masehi. Di zaman itu, Simeon kan sudah dewasa. Dia masih hidup sampai ketemu bayi Yesus. Oleh karena itu, begitu dia digerakkan oleh Roh Kudus, bayi yang kamu tunggu-tunggu, Mesias yang lahir dari seorang perawan, ada di Bait Suci, pergi kamu ke sana. Begitu dia ketemu dengan bayi Yesus, dia, orang tua ini menggendong bayi Yesus dan berdoa, mengucap syukur. Dan di salah satu doanya, dia minta mati. Let us depart in peace. Izinkan aku mati, karena aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini yang menarik di dalam Synaxarion dan tulisan tradisi gereja kuno, disebutkan bahwa Simeon adalah orang tua yang menjaga kekudusannya sampai bertemu dengan Yesus. Jadi Simeon, dia hidup 300 tahun di dalam kekudusan sampai dia ketemu dengan Sang Mesias. Maknanya apa, saudara-saudara? Maknanya adalah tetaplah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Ini maknanya. Nah, sekarang kita masuk sholat yang ketujuh, yang terakhir. Sholat yang ketujuh ini sholat tengah malam, tahajud jam 12 malam. Ini sholat yang memperingati 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oleh karena itu, di dalam Ortodok Koptik, sholat tengah malam ini ada 3 part. Bagian doa pertama, bagian doa kedua, bagian doa ketiga. Dan ini adalah doa yang paling panjang dari semua Akpea. Kalau yang lain tuh hanya mungkin 30 menit per kali doa, atau
45 menit. Sholat yang pertama itu sekitar 45 menit. Sholat yang terakhir ini antara 1,5 sampai 2 jam. Tergantung Anda membacanya cepat atau lambat. Dihayati ayat-ayat pasal-pasalnya atau Anda membacanya agak cepat. Tapi lama sekali ini. Di sholat yang terakhir ini, 3 kali kita berdoa di tengah malam ini, maknanya apa? Kita harus berjaga-jaga di dalam kebenaran dan doa dan kekudusan. Kapanpun Tuhan datang memanggil kita, kita siap. Jangan menjadi anak dara yang bodoh, yang tidak menyiapkan pelita dengan minyaknya. Harus pelitamu nyala dan harus ada minyak yang kamu siapkan. Ini. Nah, jadi semua sholat ini selalu cross-centris, berpusat kepada salib. Masuk di dalam doa harus minta ampun dosa. 7 kali kita berdoa, 7 kali kita minta ampun dosa. Nah, supaya apa? Dengan kita rutin berdoa 7 kali sehari, kita terbiasa untuk disucikan setiap saat. Karena setelah kita berdoa, bisa jadi beberapa menit kemudian, berapa jam kemudian, berapa detik kemudian, kita melakukan dosa. Oleh karena itu, begitu kita masuk doa di jam yang akan datang, harus minta ampun dosa. Nah, kalau kita memahami dan menghayati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus di dalam doa-doa kita setiap hari, sadar nggak? Kita semua dimasukkan di dalam kehidupan doa yang bukan hanya dijargonkan, dikotbahkan, dipropagandakan, enggak. Tapi kita menghidupi kehidupan doa yang berpusat kepada salib. Kalau kita rajin dan menjadikan ini suatu kedisiplinan, rutinitas kita tiap hari, ada daily sanctification, ada penyucian tiap hari, tiap jam, tanpa disadari akan membawa kita mengalami perubahan. Saya sudah sholat sejak lama, tapi aktif sholat 7 waktu kira-kira 2 tahun yang terakhir. Dan selain itu, hampir di setiap sholat, di sholat manapun selalu ada penyebutan tentang Maria. Dan mengenai ini mungkin saya akan buatkan suatu postingan tersendiri, karena Charles Crickpun yang mati ditembak pun pernah mengingatkan salah satu kekurangan kekristenan Protestan adalah kurangnya pengajaran tentang Mariologi. Nanti saya akan buatkan khusus materi tentang ini. Orang-orang Ortodoks Koptik menghayati dan menghidupi jam-jam sengsara. Ini saya sampaikan supaya orang-orang yang non-Ortodoks Koptik bisa saling memahami. Oh, ternyata di aliran ini seperti ini toh. Oh, di Reform itu seperti ini. Oh, kelompok Wesleyan itu seperti ini. Dan kalian sekarang dapat pelajaran, oh, orang Koptik itu seperti ini. Supaya kita saling mengenal sesama aliran Kristen. Ciri-ciri khususnya apa? Kira-kira begitu. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3:10 ada satu ayat yang menarik. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita kan inginnya hidup bersama Kristus, tapi tidak mau mati dan menderita bersama Kristus. Ini kadang-kadang yang sesuatu yang lucu juga sih. Maunya enak tok, maunya hidup serampangan, bebas melakukan apapun juga, dengan poin yang penting aku mati masuk surga. Itu kan yang biasanya orang harapkan. Dia tidak mau hidup di dalam kebenaran, memakukan salibnya, memikul salibnya, tidak mau. Tidak mau menderita bersama Yesus, mati bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus seperti kata firman Tuhan. Tidak mau. Tidak. Madalah Sosok bilang begini di dalam satu buku. Saya parafrasekan ya, apa yang ditulis Mother Teresa tidak saya kutip langsung, saya parafrasekan, saya berikan dengan bahasa saya. Semua orang Kristen kan biasanya punya statement, aku ingin dekat dengan Yesus, betul?
Aku cinta Yesus, aku ingin memeluk Yesus. Betul? Mother Teresa bilang, kamu kepingin dekat dengan Yesus, naik ke Golgota. Kamu ingin mengikuti Yesus, naik ke Golgota. Yesus ada di Golgota. Kamu ingin mencium dan memeluk Yesus, orang yang mencintai Yesus, yang ingin mencium dan memeluk Yesus, tidak mungkin tidak terluka oleh duri mahkotanya. Artinya apa? Ada harga yang menjadi konsekuensi bagi orang yang ingin mengikuti Yesus dan yang ingin mencintai Yesus seperti apa adanya. Artinya apa? Dia tidak rewel di saat naik ke Golgota, dia tidak ngomel. Begitu diketemu dengan Golgota, dia cium, dia peluk Yesus, dengan konsekuensi mahkota durinya akan melukai kita. Jadi ini suatu hal yang menarik ya. Ini saya parafrasekan tulisannya Mother Teresa sebagai suatu sindiran lah, atau suatu yang menggugah. Kalau kita mencintai Yesus, kita harus siap menderita bersama dengan dia, mati di dalam kematian Kristus, dan bangkit bersama dengan Yesus. Apakah sudah semua teman-teman saya bolak-balik ini manis mau beribadah di dalam Yesus? Halo? Aku tahu jawabanmu apa. Begitu saya menanyakan, apakah Anda mau beribadah di dalam Kristus? Mau? Yang mau beribadah di dalam Kristus, tolong baca 2 Timotius 3:12. Ingat, siapapun kita yang mau beribadah di dalam Kristus, baca ayat yang terakhir 2 Timotius 3:12. Tuhan memberkati.